Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Ibu Nina pada pembelajaran matematika hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap belajar? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdiri dan melakukan tepuk baris dan kolom. Materi kita pada hari ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan operasi sederhana matrik serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan model matematika dari masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Adakah manfaat dari mempelajari materi-matrik ini? Manfaatnya adalah matrik digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis hubungan antara output dan input dalam produksi, dan juga dalam perhitungan untung rugi. Penyajian masalah yang pertama, perhatikan dan hitunglah meja dan kursi yang ada di dalam kelasmu. Pertanyaan yang muncul, ada berapa banyak baris meja dan kursi yang ada di kelas? Pertanyaan yang kedua, ada berapa banyak kolom meja dan kursi yang ada di kelas? Matrik ordo berapakah yang terbentuk dari meja dan kursi? Dan berapakah jumlah kursi dan meja dalam bentuk matrik? Untuk menjawab permasalahan di atas, maka kita akan mempelajari tentang materi operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Pada permasalahan yang ditampilkan, Mina ingin membeli sirih dan pinang untuk acara lamaran sepupunya. Pada penjual pertama, terdapat 50 sirih dan 70 pinang. Pada penjual kedua, mempunyai 40 sirih dan 55 pinang. Sedangkan pada penjual ketiga, terdapat 50 sirih dan 60 pinang. Susunlah dalam tabel agar memudahkan Mina untuk menghafal jumlah sirih dan pinang yang ada. Nah, dari tabel di atas, bila diambil angka-angkanya saja dan dituliskan dalam kurung buka dan kurung tutup, bentuknya menjadi lebih sederhana. Inilah yang disebut sebagai matrik. Maka matrik A ini berordo 3 kali 2, yang mana memiliki 3 baris dan 2 kolom. Dari materi di atas, ayo kita coba simpulkan apa itu matrik. Matrik adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Elemennya ditunjukkan pada baris dan kolomnya. Baris suatu matrik adalah susunan bilangan yang mendatar dalam matrik tersebut. Sedangkan kolomnya adalah susunan bilangan yang tegak di dalam matrik. Matrik dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Banyaknya baris dari kolom menentukan ukuran dari matrik tersebut. Itulah yang disebut dengan ordo matrik. Pengertian operasi matrik. Apa itu operasi matrik? Operasi matrik adalah operasi terhadap 2 atau lebih matrik. Operasi matrik juga dikenal sebagai operasi aljabal matrik. Pada dasarnya, operasi matrik itu meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan matrik. Apa itu operasi penjumlahan matrik? Operasi penjumlahan matrik adalah penjumlahan 2 matrik yang letak komponennya sama. Sebenarnya, operasi matrik tidak jauh beda dengan operasi penjumlahan pada umumnya. Tapi, ada syarat matrik bisa dijumlahkan. Syarat matrik agar bisa dijumlahkan adalah 2 matrik harus memiliki ordo yang sama. Contohnya seperti matrik di bawah ini.
Matrik A memiliki ordo 2 kali 2 dan matrik B memiliki ordo 2 kali 2. Karena ordonya sama, maka kedua matrik bisa dijumlahkan. Pada contoh di atas, kamu bisa lihat bahwa operasi penjumlahan di atas memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Sehingga kedua komponen dapat dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya pun mudah. Kamu hanya tinggal menjumlahkan masing-masing baris sesuai dengan urutannya. Agar lebih memahami tentang materi penjumlahan matrik, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal pertama. Tentukan hasil penjumlahan pada matrik X dan Y. Kita lihat matrik X ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Kemudian matrik Y juga memiliki 2 baris dan 2 kolom. Jika kedua matrik memiliki ordo yang sama, maka matrik ini memenuhi syarat bisa dijumlahkan. Karena sudah memenuhi syarat, maka matrik X dan Y bisa dijumlahkan. Kita jumlahkan baris pertama pada matrik X, kita jumlahkan dengan matrik Y yang juga berada pada baris pertama, berarti 1 ditambah 3 dan selanjutnya. Maka hasilnya adalah matrik X ditambah Y sama dengan 4, 10, 6, dan 8. Dan juga hasilnya tetap berordo 2 kali 2. Materi selanjutnya adalah tentang operasi pengurangan matrik. Sebenarnya cara pengerjaan penjumlahan dan pengurangan matrik konsepnya sama saja. Kita tinggal mengurangkan masing-masing baris sesuai dengan urutannya. Syarat pengurangan matrik pun sama dengan penjumlahan, yaitu kedua matrik harus memiliki ordo yang sama sehingga bisa dioperasikan. Berikut adalah contoh soal operasi pengurangan matrik. Tentukan nilai dari matrik I dikurang P. Kita lihat terlebih dahulu matrik I juga memiliki 2 baris dan 2 kolom, yaitu berordo 2 kali 2. Matrik P juga sama, memiliki ordo 2 kali 2. Karena ordonya sama, maka matrik I dikurang P bisa dioperasikan. Kita kurangkan baris pertama pada matrik I dengan baris pertama pada matrik P, berarti 6 dikurang dengan 5, dan seterusnya. Kemudian contoh soal pada permasalahan kedua adalah tentang permasalahan kontekstual yang biasa kita hadapi sehari-hari. Soalnya adalah Pak Rojali dan anaknya Ayu membuka 2 cabang toko kue di Tepuai dan di Menendang. Toko kue ini menyediakan 2 jenis kue, yaitu Bika Ambon dan Brownies. Harga satu kue Bika Ambon adalah Rp15.000, sedangkan harga satu kue Brownies adalah Rp25.000. Biaya untuk bahan ditangani oleh Pak Rojali dan biaya untuk chef ditangani oleh Ayu. Biaya untuk tiap-tiap kue ini ada pada tabel berikut ini. Pada tabel dapat kita lihat biaya bahan dan chef pada kedua toko, yaitu di toko Tepuai dan di toko Menendang. Pertanyaannya adalah berapakah total biaya dan selisih biaya kedua cabang untuk biaya bahan dan chef, kue Ambon dan Brownies jika disajikan dalam bentuk matrik. Maka penyelesaiannya adalah dapat kita cari dengan melihat dari tabel yang ada di atas. Diketahui toko Tepuai Bika Ambon biaya bahannya adalah Rp500.000. Kemudian biaya chefnya adalah Rp100.000. Kemudian untuk kue Brownies biaya bahannya adalah Rp655.000. Kemudian untuk biaya chefnya adalah Rp150.000. Kemudian untuk toko Menendang Bika Ambon biaya bahannya adalah Rp645.000. Untuk biaya chefnya adalah Rp150.000.
Kemudian untuk kue brownies biaya bahannya adalah Rp565.000. Kemudian untuk kue brownies biaya stepnya adalah Rp125.000. Yang ditanyakan berapakah total biaya dan selisih biaya pembuatan kue di kedua cabang untuk biaya bahan dan step kue Bika Ambon dan brownies. Langkah pertama, rubahlah ke dalam bentuk matrik. Biaya pembuatan toko tepuai kita rubah menjadi matrik T, dan biaya pembuatan di toko menendang kita rubah menjadi matrik M. Langkah kedua, setelah disajikan dalam bentuk matrik, dapat diamati bahwa ordo dari matrik T adalah 2 kali 2, dan ordo dari matrik M juga sama, adalah berordo 2 kali 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua matrik memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 2. Langkah ketiga adalah pengoperasian matrik. Total biaya kedua cabang kita ubah menjadi operasi penjumlahan, berarti matrik T ditambah dengan matrik M. Kita tambahkan baris pertama pada matrik T dengan baris pertama pada matrik M. Begitupun seterusnya. Setelah kita mengetahui total biaya dari kedua cabang, maka pada pertanyaan kedua adalah selisih biaya dari kedua cabang. Berarti jika selisih matrik T dikurang dengan matrik M, kita kurangkan baris pertama pada matrik T dikurangkan dengan baris pertama pada matrik M. Begitupun dengan baris kedua pada matrik T, kita kurangkan dengan baris kedua pada matrik M. Begitupun seterusnya. Langkah keempat adalah membuat kesimpulan. Jadi, total biaya pembuatan kue di kedua cabang untuk biaya bahan dan step kue Bika Ambon dan brownies adalah sebanyak Rp2.890.000. Kemudian untuk selisih biayanya adalah sebanyak Rp80.000. Nah, setelah kita mempelajari contoh-contoh soal di atas, mari kita kerjakan soal berikut. Fungsinya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir dan mengukur sampai di mana pemahaman kita. Soalnya adalah, pada musim buah, Andre, Genta, dan Ilham membeli buah pada petani setiap hari Jumat, hari Minggu, dan hari Selasa. Buah yang mereka beli selalu sama. Andre membeli 100 buah durian, 50 buah cempedak, dan 70 kilo buah rambutan pada hari Jumat, dan membeli 80 buah durian, 45 buah cempedak, dan 65 kilo buah rambutan pada hari Minggu. Pada hari Selasa, Andre tidak membeli buah karena ada urusan keluarga. Kemudian, Genta membeli 150 buah durian, 60 buah cempedak, dan 60 kilo buah rambutan pada hari Jumat. Membeli 100 buah durian, 55 buah cempedak, dan 75 kilo buah rambutan pada hari Minggu. Dan membeli 95 buah durian, 45 buah cempedak, dan 35 kilo buah rambutan pada hari Selasa. Ilham membeli 122 buah durian, 80 buah cempedak, dan 80 kilo buah rambutan pada hari Minggu, dan membeli 80 buah durian, 65 buah cempedak, dan 55 kilo buah rambutan pada hari Selasa. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah bentuk matrik dari permasalahan di atas, dan hitunglah matrik berikut. Yang pertama adalah matrik G dikurang I, yang kedua adalah matrik I ditambah G, dan yang ketiga adalah matrik A ditambah I. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini di buku
buku kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan dengan materi operasi perkalian matrik dengan matrik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap positif, menjadi generasi yang cerdas.